في سمناب مع الشيخ وسيم الحسني من المدينة المنورة. المدينة المنورة. هنا في إندونيسيا في ضجة حق النسب، وإن شاء الله بعدين باطل نسبهم بعلوي باطل بالإجماع إن شاء الله. بالإجماع نقابة الأولياء ونقابة الأشراف في جميع الدول تقول بعلوي باطل. نحن نسوي تأسيس أنهم من أبناء ميمون القداح. هذا صحيح. صحيح هذا كلامهم صحيح. أهلا وسهلا. Wakulu dandan dari, wakalu tap tap tabari, tap tabi tap tabi 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 tap. Wakulu dandang, wakulu dandang, wakulu dandang. Saya salut kepada kelompok sebelah ini. Usahanya itu gigih sekali ya. Semua perangkat dipakai, nggak ada akar rumput pun jadi, nggak ada rumput ilalang atau apalah jadi, karena mungkin nggak ketemu ya dengan nasabah, dengan pakar nasab yang ya memang kita sudah tahunya pakar nasab gitu, ada kitab nasabnya gitu. Akhirnya yang penting ada muka-muka Arab, terus ada sayyid-sayyidnya. Ya sudah, masukin video itu sebagai penguat gitu ya. Ya tapi kan jadi nggak seimbang Pak. Nah, kalau memang butuh validasi dari orang Arab atau sayyid internasional lah bahasanya. Ya boyo kalau mau ngimbangin Ba'alawi ya yang levelnya Sayyid Mahdi Rojai. Begitu Pak. Yang nulis kitabnya dibaca oleh Kiai Haji Maduddin. Artinya dianggap sebagai memang ahli. Karena kalau tidak ahli, ya apalagi Kiai Mat yang merujuk ya. Yang dirujuk aja tidak ahli, apalagi yang merujuk ya. Kan itu logika sederhana. Atau selevel Sayyid Ibrahim bin Mansur yang kitabnya oleh Kiai Mat dipakai dua-duanya. Kitab Al-Ifadho, kitab Kasyful Muzawwir Nasab, kan dipakai semua itu. Atau pengarang kitab Al-Muqaddimah, Sayyid Ibrahim Al-Khalili, itu Pak. Tapi ya sialnya memang mereka kok mengesahkan Ba'alawi semua, nggak nemu yang ngebatalin. Sekiranya nyari yang ngebatalin, nemunya di Blogspot. Syarif Auda Al-Akili yang juga ngebatalin Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada Al-Kalidari, Sayyid Al-Kalidari, seorang insinyur. Yang mana sampai sekarang saya heran kenapa bisa disebut ahli nasab. Padahal satu pun tidak pernah menulis kitab nasab. Tidak ada dokumentasi kitab nasab karya beliau itu nggak ada. Paling mentok nulisnya di Blogspot atau di internet gitu. Ini nemu lagi orang-orang ini nulis di internet aja nggak ada orang ini. Ini kan mau bicara nasab. Mau bicara mencari penguat pembatalan nasab. Apa urgensinya Pak? Kalau Maman diwawancarai, Mukidi diwawancarai, tukang cilok diwawancarai, tukang cendol diwawancarai, bagaimana menurut Anda Ba'alawi batal apa enggak? Batal. Tukang cendol batal enggak? Batal. Tapi muka-muka Arab misalnya, batal. Sementara sudah ada dokter spesialisnya gitu loh. Mestinya ini kalau mau menjadi bergengsi, perbedaan antara sesama dokter spesialis. Pakar jantung berselisih tentang jantung, masuk akal Pak. Ini pakar jantung berselisih tentang jantung dengan tukang cilok. Di mana rasionalisasinya gitu? Oh, pinter bahasa Arab. Ya, di Arab tukang cilok juga ya bisa bahasa Arab Pak. Bagaimana kita bisa tahu seseorang itu ada kepakarannya? Ya ada karyanya. Kita melihat orang ini cuma sekelibet ngomong ini aja, udah nggak ada lagi. Apakah orang ini ada ilmunya? Di mana kita bisa tahu orang ini bicara masalah ilmu, bil khusus masalah nasab? Apa kitab nasabnya yang bisa dibaca? Atau setidaknya punya website pribadi? Apa buktinya orang ini mengerti nasab? Ya kalau enggak, terus apa urgensinya ucapannya itu didengarkan, apalagi di-share? Saking krisisnya mungkin. Makanya ya mau tidak mau kelompok Kiai Haji Maduddin ini jangan coba-coba cari penguat dari luar gitu. Nemunya yang begitu, ada nasab palsu itu keliling di Yaman ngobrol sama orang, kenal ini nggak kenal, oh nggak dikenal gitu, nggak tahu di sebelah mana. Tapi kan itu efektif untuk ngelabui orang-orang bodoh saya kira. Karena kalau orang-orang berilmu itu nggak gitu cara mencari kebenarannya.
Nggak usah orang berilmu, orang waras gitu. Orang waras itu kalau mau nyari paku itu dia ke toko material, bukan ke tukang bubur. Kalau mau nyari bubur kacang hijau, dia perginya ke tukang bubur, bukan ke toko material. Karena nanti kamu nemunya bubur paku. Jadi kalau bertanya masalah ilmu itu kepada yang mengerti, kepada yang ahli, maka datangnya kepada nakib. Nakib yang ada nakobahnya. Nakobah Al-Musawi misalnya. Itu kan ada pelangnya itu, Said Mahdi itu sebagai nakib Nakobah Al-Musawi di Iran. Itu kan ada Pak, orangnya ada. Kitabnya ada. Sebelum kita tahu video orang itu, sebelum kita ngelihat orangnya itu, kita sudah tahu kitabnya, ada Al-Muqibun. Bahkan kitab-kitab yang dibaca oleh Ki Haji Madudin seperti As-Sajur Al-Mubarakah, muhakiknya itu yang mentahkik, yang merilis kitab itu menjadi dicetak, itu karyanya beliau, itu jasanya. Ditolak. Terus mencari penguat penolaknya. Orang ini apa, siapa? Nulis apa gitu. Ya saya kira lebih baik sudahlah, nggak usah pakai pendapat orang lain. Walau aftal muftun juga tuh. Pendapat sendiri aja kan sudah terbiasa ini kelompok ini menemukan teori-teori yang di luar Nurul. Tiba-tiba putranya Maimun Al-Qoddah, udah gitu aja, nggak perlu diperselesaikan ke orang itu, cukup diglorifikasi sendiri karena jadi lucu nanti. Semua orang sudah membahas Ubaidillah, ya. Di kitab-kitab mereka sudah tertera di mana-mana. Dikiranya cuma kitab Alawi, bukan. Ada di puluhan kitab orang menulis itu. Tiba-tiba ini enggak, Ubaidillah anaknya Maimun Al-Qoddah. Satu-satunya yang memahami begitu. Ya kalau mau nyari konco ya dihitung-hitung lah. Ini jadi kayak apa bahasanya ya? Kayak mau ngelawan Mike Tyson, tapi yang di-hire itu ya petinju tarkam gitu. Gimana ceritanya gitu. Kita bukan merendahkan siapa-siapa, tapi coba deh ya, apa kita tahu orang ini siapa? Selevel saya aja yang cuma YouTuber bertanya sesuatu ya kepada yang ngerti gitu. Bertanya masalah nasab ya kepada ulama nasab. Kirim surat kepada Said Mahdi Rojai, selesai persoalan, sudah dijawab. Ya misalnya kayak Gus Rumel ketemu dengan Said Ibrahim bin Mansur, langsung tanya. Walaupun jawabannya pahit-pahit semua, jahil murakkab lah. Ya itu kenyataannya begitu gimana? Ada Laura Ismail misalnya, tanya langsung kepada pengarang kitab Al-Muqaddimah, Said Ibrahim Al-Khalili itu. Gitu Pak, nggak ujuk-ujuk ketemu orang bersorban terus jadi nasabah semua. Padahal kita juga nggak tahu apa sih Pak terjadinya dalam ilmu nasab gitu ya. Atau mungkin kejutan ya, mungkin nanti ternyata orang ini ulama nasab ya, wallahu alam ya. Bicara seperti ini kan masalah nalar saja, nggak bicara benar salah ini ya. Bicara kewajaran saja gitu. Coba masalah kedokteran, ujuk-ujuk kamu konsultasi tanya bagaimana sebetulnya tentang jantung, terus muncul orangnya mukanya agak dokter gitu, tapi kita nggak pernah tahu dia itu di rumah sakit mana kerjanya, dia angkatan dokternya tahun berapa. Ada yang percaya nggak kira-kira? Tiba-tiba muncul ada dokter apa gitu ya, walaupun orang ini kan nggak pakai gelar. Tiba-tiba Maman bin Mimin Supardi apa Mukidi terus dia bicara ini tentang kedokteran gitu. Kira-kira ada orang waras percaya nggak? Nggak mungkin Pak, harus tahu dulu orang ini siapa, dia sekolah dokternya di mana. Gampangnya kan begitu. Kalau misalnya dalam ilmu nasab, orang ini siapa sih? Kapasitas dalam ilmu nasab sebagai apa kira-kira gitu. Sama aja ya. Ya jadi gitu ya, kasihan ya, miris ya. Cari yang lebih keren lagi ya. Cari yang lebih wow lagi. Ya kalau perlu ke nakib yang ada kantor nakobahnya. Jangan yang online, karena kalau online itu semuanya jadi nakib ya. Yang ada kantornya di negara yang resmi, misalnya Nakobatul Asrob di Mesir. Coba ke situ, pengen tahu aja gitu. Karena kelompok sebelum ini maksa sekali, segala berita di Facebook lah. Facebooknya Mufti Yaman lah. Aduh, saya yang lebih kasihan kepada yang masih percaya itu. Di mana mereka menaruh otaknya itu ya. Allahumma dina ada sabil.